warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bittiba'il ulama'is salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil amal salih wal ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarramin, para sepuh, para ustaz, ashab al-ma'ahid wal madaris wal majalis saniyah, wabillahi wa syukurahum, Rais Syuriah beserta Tanfidiyah PC Majalengka, Yai Yusuf, Yai Mulyadi yang saya hormati, Rais Syuriah dan Tanfidiyah MWC Pak Sumberjaya. Kalau 3 bulan tidak bergerak, sumber celaka. Ayyadahumullah fi khidmatin nahdah. Bapak Bupati yang diwakili Pak Camat, Pak Camatnya luar biasa. Ini jelas Camatnya NU. Butuh kartanu dulu Pak. Pak Camat punya kartanu enggak? Harus punya Pak. Masa anak camat ngerti anak ranting? Itu enggak ada camat ngerti anak ranting. Itu camat harus punya kartanu. Kasih kartanu. Bapak Hamzah, Bapak Nasir, Pak Ulu yang saya hormati, dari Muspika, hadirin hadirat, masyarakat penjalin Kidul, Sumberjaya yang saya hormati. Alhamdulillah, NU bergerak sesuai zamannya, sesuai kepentingannya, sesuai dengan kondisinya, bahwa Allah itu ngutus orang sesuai dengan kondisi. Zaman Nabi Musa itu yang dibanggakan sihir, maka Allah utuslah Nabi Musa, dan Nabi Musa dengan mukjizatnya mengalahkan, aku cari si boy itu nih, mengalahkan sihir. Zaman Nabi Musa yang dibanggakan sihir, maka Nabi Musa mengalahkan sihir. Zaman Nabi Isa itu yang nomorsatukan pengobatan, maka Allah mengutus Nabi Isa yang mukjizatnya mengalahkan obat-obat yang tidak benar sampai bisa menghidupkan orang mati. Semuanya sesuai dengan zamannya. Zaman pergolakan kemerdekaan, Allah mengutus Presiden Soekarno yang pidatonya menggetarkan semuanya. Zaman pembersihan PKI, Allah mengutus Pak Soeharto, apalagi marahnya, ketawanya juga marah, sakit pengen menghabisi. Terus nah zaman ayeuna, non ayeuna teh lama itu kelihatan. Zaman sekarang zaman gangguan NKRI, gangguan Pancasila dengan atas nama agama, yang ngusung khalifah, garis keras yang bisa menimbulkan radikalisme. Maka Allah mengutus orang yang mempunyai gambaran dari nasionalis religius. Nasionalis religius nyaho ibu nyaho, agamawan dan negarawan, dunia akhirat, hejo jemburun. Diutuslah 2 orang, yang satu mewakili nasionalisme, yang satu agama, yaitu Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Pak Jokowi dalam untuk membangun negara, Kiai Ma'ruf Amin nongkrongnya saja sudah meredam hawa radikalisme dan kekerasan mengatasnamakan agama. Mereka menyebarkan khilafah, mereka menyebarkan negara Islam, maka NU tampil dengan full untuk membela NKRI. Apapun resikonya, apapun caranya, NU harus menghadapi tantangan yang akan merongrong NKRI. Ini sesuai dengan zamannya. Maka kalau sampai sekarang NU Sumberjaya turu dua kantor ketinggalan, heratu maukah balik perut?
Non balikum ku apa balikum kudu ngabrak. Nabi kurung ana balikum. Nah ini. Oleh karena itu, mari Majalengka melalui Sumberjaya tampil sebagai lembaga organisasi yang full membela NKRI, memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naon Ahlussunnah Jamaah teh muludan Ahlussunnah Jamaah. Naon deui bedug, hanya bedug teh teh. Mana? Bedug. Itu Islam Nusantara. Islam Nusantara naon teh bedug. Islam Nusantara muludan. Islam Nusantara itu dina, itu Nusantara. Jadi kalau tanya apakah itu Islam Nusantara, jawabnya bedug kasih mulai. Di situ tidak ada bedug, di sini ada bedug. Di sini namanya Islam Nusantara. Yang enak itu Islam Nusantara adalah bedug. Bagi siapapun yang tidak sesuai dengan Indonesia, maka mohon maaf akan berhadapan dengan budaya dan semangat nasionalisme Indonesia. Oleh karena itu kita harus memahami perjuangan NU. Ya Allah ya Rabbi, turunkan rahmat dan maunahnya kepada kita warga Sumberjaya yang akan memajukan bangsa dan agama melalui Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Sumberjaya. Para bapak yang saya hormati, ayo cerita dulu cerita. Pada tahun sebelum tahun 2006 Kiai Khalil Madura memanggil santri senior namina As'ad Syamsul Arifin nu engkena pada tahun 84 menjadi Rois Am. As'ad kadieu Jawa Timur oke di itu sudah meureun. As'ad nenek nggih sumuhun iki gawang kotak ya, kotak dibawa kaditu ka Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Sumuhun angkat lempang melaku ya Allah melaku Madura Surabaya melewati 4 perahu itu santri saking taatnya. Coba aku santri sekarang widui Pak Kiai ongkos mana? Nah santri Pak penjalin tidak tanya ongkos, tidak tanya apa, lempang langsung sampai Surabaya, akhirnya bermalam di Sunan Ampel di masjid. Tawassul dengan Allah, tawassul tabarruk ziarah kubur itu jawab itu ada yang ngomong marhabana bid'ah, maulid Nabi bid'ah, tawassul bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada zaman Nabi. Jadi kalau tidak ada zaman Nabi itu namanya bid'ah. Kamu waktu Nabi ada tidak ada, ya kamu namanya bid'ah. Kita udah ada teh kamu dah. Padahal beren, nyata berarti etangan lu. Jadi kesorangan. Kita bisa jawab. Ya Allah ya Rabbi, saya diperintah oleh Kiai saya untuk mencari Kiai Hasyim Asy'ari. Tolong tunjukkan mana Kiai Hasyim Asy'ari. Terus tawassul. Jadi yang namanya tawassul tabarruk kudu yakin. Di Quran ada. Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf mengabarkan bahwa bapaknya yang namanya Nabi Yakub itu matanya rusak. Terlalu lama nangis. Nah, ditinggal Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf apa? Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Kamu bawa baju saya, usapkan ke wajahnya bapak saya, kembali melek. Dibawa bajunya Nabi Yusuf, diusapkan ke wajahnya Nabi Yakub, melek. Ayo musyrik, ayo sak musyrik, harus tahu kita kelompok mana, kita lembaga mana, kita lingkungan mana, kita jamiah mana, kita juga partai mana. Harus tahu sumber akidahnya, harus ngerti sumber amaliyahnya. Paham? Jadi jangan kesitu lagi rame, jangan dulu NU bukan. Wah grup itu lagi hebat, NU bukan.
Ahlussunnah Jamaah bukan, walaupun ketika kelihatannya sama-sama, tapi kalau bukan sebenarnya NU, nanti yaumul kiamat tidak bakal bareng. Betul. Oleh karena itu, alhamdulillah ada NU di Sumber Jaya, cuma belum punya ya kantor balai desa untuk erama. Terus pulang ke di masjid Nampel. Ya Allah, pagi-pagi habis subuh, sholat subuh bareng, itu malam di masjid kota ada ngobrol hubungan Kiai As'ad kaditu dan kadidang enggak kopi balik ke mana, balik ke Jombang, ke mana Kiai Hashim sudah pernah belum? Ada yang ngomong, loh saya juga mau ke Jombang. Dia sudah, ya saya rumahnya belakangnya. Itu zaman dulu belum ada Google Map, belum ada HP, belum ada SMS. Tapi kalau Allah menghendaki secepat itu, harus yakin begitu. Ayeuna Google Map biru bisa ya Allah. Google saya di Solo cari masjid, ketemunya gereja. Kata Google Map kumaha eta teh. Suruh bisa mau kesasar Google Map. Para bapak, para ibu, akhirnya diantar sampai ke Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Hashim ini, saya dari mana? Dari Jombang, dari Madura. Maduranya Kiai Khalil, oh ya Allah guru saya. Gimana ini ada titipan amanat dari guru Kiai Khalil untuk Kiai Hashim. Berupa kotak dibuka, isinya 2, tasbih jeung tongkat. Naon jawab? Tasbih jeung tongkat. Artinya naon? Teu. Akhirnya Kiai Hashim tawajuh dengan Allah, minta petunjuk. Ya Allah, saya diberi kotak isinya tasbih dengan tongkat, artinya naon? Allah memberikan isyarat, itu artinya Hashim, kamu buatlah wadah kotak yang untuk ngurusi negara dan agama. Jawab, kotak itu wadah untuk ngurusi negara dan agama. Negara itu lambangnya tongkat, agama itu lambangnya tasbih. Lambangnya tasbih. Mau tongkat negara dan di bawahnya tongkat. Begitu, Pangdam tongkat, Panglima tongkat negara. Nabi Musa kapungkur pakena tongkat. Wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya asai, tongkat Gusti. Wa fiha ma'arib ukhra wa minal ma'arib ar-riyasa. Itu tongkat. Kalau tasbih agama, lambang agama adalah tasbih. Ukituna baheula dulu yang namanya kiai pasti bawa tasbih karena kiai agama. Tasbih lambang agama. Kiai kapungkur, mau kiai ayeuna bawa HP. Nah, gitu. Jadi tongkat lambang negara, tasbih lambang agama. Akhirnya Mbak Hashim mengumpulkan kiai-kiai semuanya sepakat membuat wadah ngurusi negara dan agama. Wadah tersebut namanya Nahdlatul Jarawah. Nahdlatul. Jadi Nahdlatul Ulama sebuah wadah, sebuah jamiah untuk berkiprah, ngurusi, menangani, memperjuangkan negara dan agama. Negara dan agama. Kalau agama kita nggak usah terangkan, sudah banyak sekali agama. Madrasah eta NU, madrasah jamiah, di mana ada jamiah mesti NU, yang lain niru. Ayeuna Muhammadiyah gaduh jamiah, PKS gaduh jamiah, niru eta teh. Nu asli jamiahnya eta NU. Ngotek ayeuna Bapak Amin Rais piwarang tahlilnya niru NU ayeuna. Amin Rais di Jenggot Muhammadiyah ayeuna piwarang tahlil niru saha? Niru NU. Supaya pada umat. Nah, para bapak, para ibu, sekarang apakah benar NU ngurusi apa negara? Kalau agama matos, sekarang agama negara supaya cepat. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah akan ke Madinah, begitu keluar dari Mekah, Nabi Muhammad menghadapi Mekah. Jadi Madinah ke sana, ini Mekah, jalan ke sana, begitu keluar menghadap ke sana, menghadap Mekah. Nabi Muhammad berkata, ya Mekah,
wallahi innaki la ahabbul ardi ilayya walau la anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Wahai Mekah, demi Allah engkau bumi yang sangat saya cintai, kalau bukan karena diusir saya tidak mungkin meninggalkanmu. Artinya apa? Nabi Muhammad sangat mencintai. Jawab, sangat mencintai. Artinya Nabi Muhammad nasionalis. Begitu Nabi Muhammad akan masuk Madinah, Nabi Muhammad doa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata au asyadda. Al-hadits riwayat Bukhari. Ya Allah, saya minta bisa mencintai Madinah lebih dari saya mencintai Mekah. Nabi Muhammad sampai minta kepada Allah agar bisa mencintai Madinah, karena Nabi Muhammad akan berdomisili, akan bertempat di Madinah, wajib syaratnya mencintai Madinah. Ini artinya Nabi Muhammad seorang yang nasionalis. Kenapa harus mencintai? Karena kalau mencintai menjaga. Saya menjaga istri saya karena saya mencintai istri saya. Kalau saya tidak mencintai, tidak saya jaga, mau disuruh kebun, mau disuruh mobil. Nah, dari sinilah, dari hadits inilah Kiai Hasyim Asy'ari membuat jargon, membuat bahasa hubbul waton. Hubbul waton minal, mencintai tanah air, mencintai negeri supaya menjaga. Kalau kita yang menjaga, maka kita yang 100% mengendalikan negara. Nah itu. Apalagi kalau orang yang namanya orang itu disuruh ibadah, ibadah harus meningkat. Ibadah bisa meningkat apabila tenang, tenang apabila aman, apabila aman, aman apabila bersatu. Aman itu pokok. Pernah saya ke Palestina, sudah malam, sampai Palestina malam, masjidnya kelihatan, Masjid Aqsa kelihatan, Ca'am bisa, tapi karena malam saya di hotel dulu. Ketika saya mau sholat, saya panggil penjaga, ya Syekh ta'alfen kiblat. Pak, sini Pak, saya mau tanya, mau sholat, kiblatnya mana? Jawabnya penjaga, iftah syubbab wa idza ra'aital masjida kawal kiblat. Buka saja jendela, kalau kelihatan masjid itu kiblatnya. Oh, goblok mana itu? Mualteng kiblatnya masjid. Buka saja jendela, kalau kelihatan masjid itu kiblatnya. Ya goblok, kita budak. Artinya orang Palestina tidak ngerti kiblat. Kenapa? Karena Palestina perang dengan Israel sejak tahun 67, Nabi ayeuna encan rampung. Perang sejak tahun 67 sampai sekarang belum selesai. Orang Palestina serba takut, serba was-was, barangkali ada bom, barangkali ada tembakan, barangkali ada dan lain sebagainya. Nah, orang dalam keadaan takut bom, takut perang, takut macam-macam, kapan berpikir tentang sholat? Paham? Ira berpikir tentang jamiah. Kapan berpikir tentang maulid Nabi? Belajar sholat, belajar Quran? Tidak ada. Tidak ada kesempatan berpikir tentang sholat, tentang Al-Quran, tentang maulid Nabi. Tidak ada, karena pikirannya siengka. Pahamnya? Jadi mutlak harus aman. Caranya aman, kita jaga. Cara menjaganya, maka kita harus mencintai negara. Di sini dibuktikan oleh Nahdlatul Ulama. Kumaha pembuktian anak koskiu. Susu bisa Sunda. Ini awan, ini kuningan Sunda. Mau bengi, ini Ciledug Sunda. Ayeuna sudah riwayat. Tanggal 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka. Merdeka. Belanda kurang ajar bergabung dengan sekutu. Pasukan Nika pimpinan Malabi, pimpinan Inggris menyerang Indonesia, akan menurunkan pasukan perang penjajah dari Surabaya. Puluhan ribu tentara, senjata yang canggih, bahkan membawa pesawat pengebom. Jenderal Sudirman lapor menghadap Presiden Soekarno. Catat, Jenderal Sudirman itu NU. Kok tahu NU? Pernah diselamatkan oleh tahlil. Ceritanya, Jenderal Sudirman ada satu desa, ada orang mata-mata lapor ke Belanda, ada Sudirman. Benar? Benar. Jenderal Sudirman? Iya. Baik, nanti malam saya tembak. Kaligane, no Kaligane teh. Kaligana itu. Kaligana, oh teh Kaligana. Ujuk-ujuk. Lain kadang-kadang. Tiba-tiba. Kebetulan
sore ada orang mati, itu diaturi, diundang untuk tahlil. Itu termasuk channel cuma berangkat tahlil pakai sarung batin, pakai bakyak kan, bakyak bagus, nanti keplek bakyak keparang ya, pakai bajunya baju biasa di sawah, pakai iket, berangkat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang dua mobil lengkap dengan senjata. Mana dia? Itu Pak. Yang mana? Pinggir pintu. Yang mana? Yang pakai iket. Masa jenderal pakai iket? Kamu bohong, tembak itu mata-matanya. Tuh, selamat Jenderal Sudirman. Selamat Jenderal Sudirman diselamatkan oleh yang punya tahlil. Selain NU tidak punya tahlil. Paham? Soekarno juga jadi presiden, itu NU. Kenapa? Siapa yang mengusulkan Waliyul Amri Daruri Bisyangka? Itu NU. Kayak bayi Bobi Lasem. Kartini muslimah. Fatayat ya? Bedanya Fatayat dan muslimah nyawa. Kalau bapak-bapak malam-malam papagan dengan orang perempuan, kalau bau wangi, Fatayat. Kalau baunya Apitson, Freskel, jadi sekarang muslimat tolong baunya yang itu namanya Kartini mesantren di Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu gurunya Kiai Asy'ari, ngaji tafsir di Kiai Soleh Darat. Santri muslimat fatayat pakai kerudung juga. Ayeuna siapa yang mencuri kudungnya Kartini? Kok pokoknya nggak ada kudungnya. Menghadap Presiden Soekarno, wahai Presiden Soekarno, kami minta Bapak segera kirim utusan khusus ke Jawa Timur menghadap Kiai Sepuh di Jawa Timur. Bagaimana sikapnya menghadapi penjajah? Apa menyerah? Apa melawan? Baik. Nah, itu. Langsung Presiden Soekarno mengirim utusan khusus menemui Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana Kiai Hasyim? Apa menyerah? Apa melawan? Kata Kiai Hasyim Asy'ari, tunggu, kita kumpulkan kiai-kiai dulu. Maka diundanglah kiai-kiai se-Jawa dan se-Madura, khususnya Rois Surya. Dari Cirebon berangkat naik kereta 6 gerbong dipimpin Kiai Abbas Buntet yang disebut Singa Cirebon. Itu dari Cirebon. Dari Majalengka nyaho tugasnya PCNU mencari sejarahnya, mencari cingwai 3 bulan pecah deui. SK cabut deh. Terus sampai di Surabaya, undangan tanggal 21 tapi telat sampai jam 22 malam. Tawajuh ilallah, minta kepada Allah, ya Allah Gusti, menghadapi penjajah, melawan atau menyerah. Terus menjelang fajar ada isyarah ilahiyah, Allah berkata, wahai kiai, wajib melawan, fardhu ain di ahli masafatil qasar. Yang perlu dicatat lagi, yang namanya kiai akan apapun bertanya kepada Gusti Allah. Membuat NU istikharahnya Kiai Khalil Bangkalan, musyawarah para kiai ini melawan penjajah, juga bertanya kepada Allah. Akhirnya dibuatlah surat kopnya PBNU, ditandatangani Ar-Ra'isul Akbar Muhammad Hasyim Asy'ari, judulnya Fatwa Resolusi. Tak cari cingwanya. Jawab fatwa resolusi jihad. Isinya 1. Wajib melawan penjajah. 2. Fardhu ain di ahli masafatil qasar. Radius 92 kilo fardhu ain. Gede cilik tua enom lanang wadon rakyat bakat wajib melawan penjajah. Yang mati oleh penjajah tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, mati syahid. Padahal mati membela ini tongkat, mati membela negara, syahid. Luar biasa. Dunia Islam geger, ada fardhu ain di ahli masafatil qasar. Menyebarlah surat ini, menebar semangat juang. Ada pemuda namanya Sutomo izin kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk menyebarkan surat ini dan merebut RRI. Kiai Hasyim Asy'ari mengizinkan, maka takbirlah Sutomo di hadapan penjajah.
yang namanya takbir itu di hadapan penjajah, bukan di hadapan NU. Takbir di hadapan penjajah takbir teh Mas Aziz. Terus terjadilah perang kecil. Daerah Malang Singosari dibom, sehari itu mati 6.000 rakyat. Itu sudahlah, langsung saja perang besar 10 November, murni perangnya kiai, santri, rakyat melawan penjajah. Maaf, TNI belum terkonsolidasi. Perang, kiai turun dengan keramatnya masing-masing. Kiai Mahrus Ali ratusan santrinya dibawa, membawa apa? Membawa benang. Kalau benang sudah disebar kelihatannya lautan. Kiai Abbas Butet membawa kacang hijau, nyawa kacang hijau, disebarkan kacang hijau jadi tentara, kelihatannya ribuan. Kiai Baidowi Hasyim membawa serban. Kalau sudah begini kan pesawat pada jatuh ke saat pengumum karena supirnya ngantuk, bukan karena cincin bacang, bukan. Nah itu kiai keluar semua, keluar kalimatnya, tapi yang mati ratusan, santri yang mati ribuan. Tanpa senjata, perang itu tanpa senjata. Itu ayat senjata, tidak ada seragam, tidak ada sepatu. Santri pakai sendal, pakai sarung, bahkan banyak yang tidak pakai celana dalam. Di waktu itu tahun 45, ya Allah, menang. Bayangkan kalau kalah. Coba bayangkan kalau kalah. 17 Agustus merdeka, 10 November kalah deui. Atau mana? Mungkin tidak jadi merdeka, atau mungkin merdeka dengan sistem yang lain. Alhamdulillah menang tanpa senjata, pakainya bambu runcing. Dan peperangan ini dibaca oleh seluruh presiden. Presiden Soekarno membaca, Kiai berjuang cuma begini saja. Presiden Soeharto begini saja, nggak ada yang tersentuh. Begitu yang baca itu Presiden Wakaji Jokowi. Nah, Wakaji Jokowi begitu baca, wah, luar biasa sekali ini Kiai, bisa perang nasionalisme. Termasuk saya, Pak, saya ini juga diobroli oleh beberapa jenderal termasuk Panglima tentang nasionalisme para ulama dan agama. Terus lama-lama dapat SK. Padahal saya nggak ngerti bahwa itu lagi dites. Terus akhirnya diterangkan, Pak Jokowi paham. Atas Pak Jokowi janji mau membuatkan, menghormati kiai dan santri, mau membuat hari santri nasional. Pak Jokowi membuatnya tanggal 1 Muharram. Pak Said, ketua PPU-nya, kita jelma kempek. Tadi mau maturun, maka doanya punya doa supaya NKRI kuat, Ahlussunnah wal Jamaah kuat, mandiri, tidak ada hubungan luar negeri dan tidak dikontrol oleh negeri. Maka Pak Said harus tampil kembali, diminta oleh para kiai untuk memimpin NU kembali. Harus menang. Coba doanya Sumber Jaya, acak pimpin doanya. Pak Said usul, Pak Jokowi, hari santri jangan 1 Muharram. 1 Muharram itu hari besar umat Islam bagi seluruh umat Islam sedunia. Ini khusus santri. Terus apa? Saya minta, ini Pak Said usulannya tanggal 22 Oktober merupakan cikal bakal dari 10 November kemenangan mutlak para kiai dan santri, rakyat dan pejuang. Disetujui, diundanglah Menteri Agama, Menteri Sosial, ormas-ormas Islam, setuju semua. Nu setuju eta hiji. Nyawa nyawa lah. Akhirnya ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, ditulis dalam lembaran negara pada hari Kamis jam 2 siang bertempat di Istiqlal tanggal 22 Oktober tahun 2015 bahwa tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Alhamdulillah, santri ya Allah gaduh hari nasional. Mahasiswa yang lain gaduh, santri gaduh, padahal santri pladra, plodro, potongan santri Surya kayak Ki Yusuf sampai kempeng. Nah ini para bapak ibu yang saya hormati, peranan santri luar biasa. Contoh, alhamdulillah hari ini corona landai. Bahkan WHO telah menyatakan seluruh provinsi di Indonesia level 1. Ini WHO. Alhamdulillah. Ibu harus tahu, yang namanya Presiden Jokowi, saya kasihan
setiap 3-4 hari mengundang tim virus, tim ekonomi, tim kesehatan, semuanya diundang. 3-4 hari diundang, terus saja pusing saking pikiran bagaimana ekonomi jalan tapi sehat. Sebab secara akal kalau dibiarkan tidak sehat, ekonomi orang ditutup, ekonomi mati. Bagaimana? Pusing. Ya Allah, untung bapak-bapak nggak jadi presiden. Ya, kasihan. Ya, begini. Saya apresiasi dari pemerintah yang telah semangat dan biaya besar 800 triliun lebih 800 triliun. Ya Allah, langsung Pak Jokowi instruksi TNI Polri agar menangani pandemi ini, mengenai vaksin dan lain sebagainya. Alhamdulillah di Kemkes sudah santri semua sudah vaksin. Nantinya ibu-ibu kalau tetap vaksin bayar apa saja, umroh harus ada vaksin, beli ini itu pesawat harus ada vaksin, semuanya harus ada vaksin semua. Jadi ayo nak bangga, saya sudah 3. Yang satu apa itu namanya Pfizer ya. Para bapak, para ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Tapi harus kita akui dan harus orang lain juga tahu bahwa bukan hanya usaha pemerintah ansih menangani corona sampai berhasil, tapi juga tidak kurang perannya doanya doa para ini harus yakin. Kenapa? Singapura orangnya lebih sedikit, lebih disiplin, corona naik. Malaysia lebih sedikit, lebih disiplin, corona naik. Indonesia kebanyakan orangnya kebanyakan tidak ada disiplinnya, disuruh tidak boleh berkerumun malah tahlil. Majalengka jangan berkerumun, tahlil, haul, la ilaha illallah. Tapi corona ini peranan ulama santri yang itu. Oleh karena itu saya apresiasi, terima kasih kepada pemerintah yang tidak melarang belajar tatap muka di pesantren. Kahartos tatap muka, tatap muka belajar di komplek, kan SD, SMP, SMA tekenging, kena di bumi masing-masingnya. Pesantren kenging, SD, SMP, SMA tidak boleh di kelas, tidak boleh di sekolah, harus di rumah. Apa akibatnya? Kalau tidak kebenaran, satu, belajarnya melalui HP. Kalau buka Google, iya yang kalau nggak bener ini keblangsak. Kalau bener di dalam HP Google seluruh ilmu ada, ilmu Islam ada, fikih, suluk, tafsir, ulum tafsir, semuanya ada, ilmu sejarah, ilmu ekonomi ada semua. Anak mempelajari sampai pinter, tapi akibatnya dia merasakan pinternya saya bukan dari guru tapi dari HP. Akibatnya tidak menghormati guru. Kalau tidak menghormati guru, tidak menghormati orang tua. Ya Allah, tidak merasa pinternya dari guru, orang dari HP. Saya buka Google-nya, gurunya boro-boro buka Google, dikiri-kiri di kuahnya. Ini maka satu-satunya lembaga yang masih menekankan agar anak birrul walidain dan birrul ulama, birrul ustaz adalah pesantren. Oleh karena itu saya terima kasih pada pemerintah yang tidak menutup pesantren, artinya tetap mengizinkan pesantren belajar dengan tatap muka. Oleh karena itu ketika masuk di pandemi, saya punya perintah pada santri, mari kita laksanakan di sini. Setiap habis sholat berjamaah wajib baca Fatihah 1 kali, dikirimkan kepada orang tuanya. Ya Allah, saya baca Fatihah untuk orang tua, saya minta orang tua saya sehat dan banyak duit. Itu perlu, sehat, tidak ada uang, sehat banyak duit, apa terus setiap waktu. Mari di sini murid-muridnya diwajibkan baca Fatihah setiap habis sholat. Yang mana kau itu bilang kobar itu dari kobar bayar kubur itu. Para bapak, para ibu yang saya hormati, terus akhirnya diputuskan tanggal 22 Oktober menjadi hari ketika akan membuat membuat negara. Bagaimana? Harus tahu dulu, yang berjuang kemerdekaan bukan Islam saja. Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, semua berjuang merebut kemerdekaan. Setelah merdeka, kalau
Kalau dibuat negara Islam, yang Kristen terima ente. Dibuat negara Kristen, yang Islam tidak terima, yang Protestan, yang Katolik, yang Buddha, Hindu tidak terima, maka akan perang saudara sebelum dijadikan negara. Oleh karena itu diadakan konsensus, kesepakatan dari kelompok, semua kelompok termasuk agama-agama. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai di Surabaya, bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ini negara apa, Islam atau negara apa? Terus tawajuh, zikir, puasa 3 hari. Catat, Kiai Hasyim Asy'ari puasa 3 hari. Kalau malam tawajuh, malam terakhir sholat istikharah 2 rakaat. Atau cuma 2 rakaat? Dengan kenyataan 2 rakaat Kiai Hasyim Asy'ari. Yang 1 rakaat bacanya surat Kahfi 41 kali. Rakaat kedua surat Taubat 41 kali. Kalau yang mengamalkan ini Kiai Majalengka mesti pingsan. Ya Allah, lantas mendapatkan isyarat bahwa tidak usah membuat negara agama, tetapi carilah dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama. Kiai Hasyim Asy'ari mengirim putranya bernama Abdul Wahid, bapaknya Gus Dur, bergabung musyawarah dipimpin oleh Presiden Soekarno, maka tercapailah kesepakatan dasar Republik Indonesia adalah Jawab, Pancasila. Jadi Pancasila itu peranan besar para ulama bertanya pada Allah meletakkan Pancasila. Walidzalika ayqanna bi anna Pancasila lahul haq, bahwa Pancasila adalah benar, Pancasila minallah, dari Allah. Oleh karena itu apapun resikonya kami akan membela dan mempertahankan Pancasila. Untuk kemenangan Indonesia menciptakan Pancasila, berapa ratus kiai yang meninggal dunia ketika 10 November, berapa ribu sakit meninggal dunia, berapa rakyat yang meninggal dunia, ribuan rakyat, ribuan sakit, ratusan kiai meninggal dunia yang luka-luka tidak terhitung. Itu untuk mencapai Pancasila. Ayana dokap, ada orang datang, tak budak ngiring perang, jarang atuh ikut perang, tidak luka-luka, tidak ya, peperangan tidak, luka-luka tidak, gerilya tidak, dia pidato, saudara-saudara, Pancasila kafir, Pancasila tauhid, Pancasila berhala, yang benar khilafah. Gimana itu? Diundang, sini, apalagi ngomong Pancasila kafir, yang benar khalifah. Nanti dulu, ketika kiai berjuang pada luka-luka, pada mati, mana di mana? Kamu di mana? Kok enak sekarang? Khilafah enak sekali. Oke, adakan dulu konsensus kalau mau berubah. Dulu 60 juta penduduk Indonesia, sekarang 260 juta. Bagaimana cara konsensusnya? Kedua, puasa 3 hari. Ketiga, iya untuk kuat maneh teh naon? Baca Quran, baca naon surat Kahfi jeung surat Taubat 41 kali. Maut modern. Itu tidak gampang membuat Pancasila. Satu. Kedua, kamu memaksakan khilafah. Berikan contoh negara yang memaksakan khalifah yang tentrem, adem mana? Semuanya perang saudara. Syria, Irak, Libya, perang saudara, ratusan ribu orang meninggal karena memaksakan khalifah. Sudah yang enak itu Pancasila, nikmat Pancasila. Satu bangunan, satu pohon yang semuanya berlindung, merasa terlindungi, merasa saling merasakan saling aman dan saling mempertahankan Pancasila atau negara. Itu enak Pancasila. Yang enak Pancasila. Kalau mereka garis keras khalifah yang akan memimpin Indonesia, repot bu. 7 hari haram, 40 haram, sedekah bumi haram dulu. Enak Pancasila, 7 hari berkah, 40 hari berkah, blending. Nah, itu. Maka oleh karena itu, apapun resikonya, kami akan mempertahankan Pancasila. Dan ini adalah berkah Harakatul Nahdlatul, pergerakan
Nahdlatul Ulama ketika 2-3 tahun yang lalu, siapa yang pasang badan NKRI harga mati dan Pancasila harus dipertahankan? Hanya Nahdlatul, semua diam. Oleh karena itu, NU harus ada di garis yang depan untuk menjaga Pancasila. Siapapun yang ingin mengganggu Pancasila, mari kita hadapi bersama-sama. Perang-perang, bangsa dengar, Kiai Ningguri. Masa Kiai Ningguri sih mana? Nah, dengan Pancasila ini, apalagi ibu-ibu harus yakin kita ber-NU itu karena NU segala-galanya ngaros ka Gusti. Ketika NU akan membuat gambar, Kiai Hasyim Asy'ari mengundang Kiai Ridwan. Kiai tadi tergambar karena dia pernah bekerja di rumahnya orang Belanda pelukis. Kiai Ridwan gambar kanggo NU ya, aja jiplak, naon aja jiplak teh. Ulah niru suhun di rumah jadi 3 hari sampai akhirnya 4 harinya kesunang ngamper ya Allah ya Robbi, saya diperintah guru saya untuk gambar NU. Naon gambarnya? Terserah saja Gusti, gambarnya apa gambar banteng. Paham saya Joni. Apa gambar naon? Sholat, zikir, baca Quran. Sholat, zikir, baca terus. Akhir tengah malam di atas jam 12 melihat di langit ada gambar jagat. Tapi mencan ayah bintangna, mencan ayah naona, tambahnya ada gambar jagat. Ditinggal sholat masih ada, ditinggal zikir masih ada sampai fajar. Begitu fajar hilang, terus dilaporkan ke Kiai Hasyim. Sudah Kiai Hasyim, apa gambarnya? Saya melihat semalam suntuk gambar jagat. Gambar jagat? Iya. Alhamdulillah NU gambarnya jagat. Berarti NU kudu bisa ngayomi wong sejagat. Siapapun beserta NU aman tentrem. Nyaman. Udah bangsa, alhamdulillah. Padahal bangsa di loreng, tapi nyaman. Saya pernah Pak mau ke Jogja. Kira-kira tahun 2003, Jalan Selatan kebun yang sana terus ya Allah, alas brutal. Ada plang NU kecil miring. Itu dia ada. Alhamdulillah ada NU. Nah kalau di Penjalin Sumberjaya ada ayat plang NU atau kumaha pada dia ini di ayat NU, maka pertama harus ada program planisasi. Kader ragu tos patungan buat plang promosional plang NU. Masya Allah, supaya menghabisin. Pada dia ayat NU, pada kok gitu. Tapi tak ayat plangnya, mereka berani. Paham? Nah, akhirnya dibuatlah lambang Nahdlatul Ulama adalah jagat supaya bisa ngayomi orang Begitulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika akan memimpin Madinah, apa? Nabi Muhammad dituntun oleh Allah. Inilah Muhammad sifatnya. Apa? La yanzakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Mumtahanah artinya antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Wahai Muhammad, kamu harus berbuat baik dengan siapa saja, agama apa saja, etnis apa saja. Waktu situ bersikap adil kepada siapa saja, asal lam yuqatilukum fiddin, mereka tidak memusuhi kamu. Paham tuh? Itu kata kamu harus berbuat baik dengan siapa saja, bersikap adil dengan siapa saja, agama apa saja, orang apa saja, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Nah, mari kita tarik ke Indonesia. Apakah Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu memusuhi kita? Jawab. Tidak. Karena mereka tidak memusuhi kita, maka kita wajib berbuat baik kepada mereka. Anta berubah di situ lagi. Bersikap adil. Kalau bersikap baik, Nabi Muhammad berikan contoh banyak sekali. Sekarang adil.
ada salah satu orang Islam namanya Ti'mah wafiroyatin Tukmah, mencuri. Yang dicuri baju perang. Kalau baju perang itu orang kaya ada emasnya, wow. Cincin saja kalau yang kaya-kaya tuh, wow, itu bagus. Nah itu dicuri, disembunyikan di rumahnya orang Yahudi namanya Zaid. Setelah disembunyikan, itu Ti'mah keluar ngomong sama orang, Yahudi mencuri, Yahudi mencuri, Yahudi. Artinya Ti'mah menyebarkan berita hoax. Jadi berita hoax itu dari dulu menyebar sekian sampai ada yang lapor pada kanjeng Nabi, wahai Nabi, Yahudi mencuri. Yang dicuri baju perang. Ada saksi? Ada. Hampir Nabi Muhammad percaya. Datanglah malaikat Jibril bawa ayat surat An-Nisa, wa may yaksibu khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Orang yang mencuri terus mengatakan, menuduh orang lain mencuri, padahal orang lain itu jarang sadaya tuh orang yang mencuri lantas menuduh orang lain mencuri, padahal orang lain itu tidak mencuri, maka yang menuduh dosa besar. Jadi yang mencuri Ti'mah yang mencuri, iya. Panjang instruksi, tangkap Ti'mah lari ke Mekah murtad. Yahudi tidak mencuri. Nabi Muhammad ke masjid, orang kumpul di masjid, Nabi Muhammad baca ayat ini, wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Yahudi tidak mencuri, yang mencuri Ti'mah. Ayo jawab. Ketika Nabi baca ayat ini, berarti Nabi dan Al-Quran membela siapa? Membela, tidak melihat agama, tidak melihat etnis, tidak melihat suku, tidak melihat apapun. Yang penting keadilan diterapkan. Ini artinya ngayomi semuanya. Maka NU datang di tengah-tengah Indonesia menjaga negara dan membangun agama, mengayomi seluruh warga negara fi harakatin wahidah, yaitu satu langkah memajukan negara dengan berbagai macam keahliannya. Ini tugas Nahdlatul Ulama, ri'ayatuddin wa ri'ayatud daulah, menjaga agama dan menjaga negara. Paham ibu-ibu, paham? Oleh karena itu kita wajib memajukan NU dengan segala kegiatannya. Apa kegiatan? Manfaat itu ada 3. La khairu fi katsirin, terus ilaman amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Lembaga apa saja, kumpulan apa saja, organisasi apa saja jelek semua, kecuali apabila punya 3 program. 1, amar bi shadaqatin, apa? Ekonomi. Punya program ekonomi. Ayo kita punya, kita sumber jaya berapa sih sarjana, kumpulkan jadi 1. Sarjana ekonomi ada berapa? Coba kumpulkan, sama ada 5 atau ada 10. Anda sarjana ekonomi punya ide apa? Silakan, bisa. Ma'rufin, atau ma'ruf apa? Ma'ruf kesehatan, pendidikan, keamanan, itu namanya ma'ruf. Kita apa namanya? Contoh, kita punya pendidikan perguruan tinggi UNU, alhamdulillah di bawah PBNU sekarang sudah mempunyai 39 UNU, 39 dan ratusan perguruan tinggi, luar biasa. Kenapa? Karena NU ya selama ini memang ketinggalan. NU dengan pesantrennya, Muhammadiyah dengan sekolahnya, lainnya sendiri-sendiri. Nah ini, maka NU menyambut bola harus punya sarjana-sarjana non agama. Sarjananya ulah sarjana IAIN, tapi sarjana non agama. Kebanyakan NU itu sarjananya sarjana Abdul Fikri Falam Antahu. Sekarang bagaimana sarjana kedokteran, sarjana keuangan, sarjana apa saja. Nah ini. Yang ketiga, au islahin bainan nas, dan ketika itu apa? Mempersatukan umat. Jadi 1 adalah ekonomi, 2 kesehatan pendidikan, 3 kebangsaan. Inilah yang diterapkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan diteruskan perjuangannya oleh para ulama melalui Nahdlatul Ulama. Para bapak, para ibu, para kiai, para pejabat yang saya hormati, barangkali sekian saja. Semoga menjadi pegangan kita berjuang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala
dan harokat kita harokat diniyah fiha thawabun azim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dinina bid-dunya wa ala dunya bil-amal wa ala dunya bit-taqwa wa ala taqwa bil-amal wa ala al-amal bit-tawfiq wa ala dhalika bil-lutfi al-munhi ila ridha al-muti ila jannati al-mas'ud bidzalik bin-nadhr ila wajhi. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghawtha ya Ghawtha ya Ghawtha ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya dzal mawahibil izam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Aslih ahwalana amin wa hassin akhlaqana wa ahsin awaqibana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wa qdi hawaijana wa balligh maqasidana wastur awratina wa nafis kurbatana wa anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin warzuqna ru'yata habibikal amin. Ya Allah, kita semua minta bertemu dengan Nabi Muhammad yaumul qiyamah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.